Anda kembali di Newsroom pemirsa. Di persidangan sebelumnya, Tom Lembong terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Tom juga makan 1 sendok gula di hadapan majelis hakim untuk menyanggah keterangan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memakan 1 sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim. Tindakan ini dilakukan Tom saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom dan tim kuasa hukumnya juga menunjukkan perbedaan gula kristal putih, gula kristal merah, dan gula kristal rafinasi. Tom ingin menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Usai makan gula, Tom mengaku sempat sakit gigi dan meminta masyarakat jangan menirunya. Ya, tentunya kurang sehat dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen. Saya himbau jangan diulang. Tom dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia juga sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengendalikan harga gula. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test bagi kandidat calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di 24 negara sahabat dan organisasi internasional. Uji kelayakan dan kepatutan dibagi menjadi 4 sesi selama 2 hari dan berlangsung secara tertutup. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono, mengonfirmasi kabar masuknya sejumlah nama yang akan menjadi calon dubes baru untuk menjalankan diplomasi Indonesia di berbagai negara strategis. Komisi 1 DPR akan mendalami pemahaman dan pengalaman para kandidat terkait negara penempatan serta kemampuan politik luar negeri. Ini hari pertama dari 2 hari kita melaksanakan fit and proper test kepada dubes-dubes. Dari sesi pertama 6 calon dubes, sesi kedua 6 calon dubes lagi. Tinggal nanti dilanjut besok ada 12 sisa calon-calon dubes. Ada catatan tersendiri nggak untuk calon dubes yang hari ini, Pak? Ya, kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah. Jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahrir yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahrir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada nama Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Judah Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya ada nama Letjen Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan sebagai calon dubes Singapura yang merupakan putra dari pahlawan revolusi Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan, ya, hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan, kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya, ya, di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia emas.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Dan berikut dialog bersama pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhimbul Aman Ali, dan Ketua Sound Malang Bersatu, David Blizzard. Gus Muhib, ini kan Ponpes Besuk Jatim mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Apa pertimbangannya? Baik, yang pertama bahwa Pak Sumasya ini mengangkat tema-tema isu kekinian yang berkembang di masyarakat. Salah satu adalah sound horeg. Sound horeg ada fenomena yang sudah berkembang di masyarakat Pasuruan dan selama ini banyak keluar dari masyarakat karena mengganggu dan juga karena akibat sound horeg ini ada dampak sosial terutama dalam anak-anak muda. Maka kemudian kita angkat dalam forum Bahasan Masail. Lalu kita bahas dalam forum Masail dengan berbagai macam aspek pertimbangan. Tidak hanya mempertimbangkan soal dampak suara, tapi juga kita mempertimbangkan dampak sosialnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita putuskan kemarin bahwa ada dua yang menjadi pertimbangan hukum. Yang pertama dampak suara, yang kedua adalah efek daripada dampak sosialnya. Nah, oleh karena itu apabila kemudian karena ini fakta seperti itu, maka meskipun tidak mengganggu masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu menurunnya moral anak muda, kemudian dan banyak sekali beberapa kemungkarat ya dalam istilah syariah, kemungkarat yang terjadi di situ, ada dancer dan lain-lainnya. Maka kita putuskan bahwa hukumnya adalah haram meskipun tidak mengganggu suaranya, tetap haram. Kenapa? Ada unsur lain di situ. Kalau Pak David tanggapannya seperti apa? Tadi kan dibilang bahwa sound horeg ini banyak mengganggu masyarakat, juga menimbulkan banyak kemungkaran begitu. Ya, kalau tanggapan saya kan tadi mungkin dari Pak Kiai sudah menjelaskan ya sebagian tentang haram, tentang ini ya kan. Itu mungkin haknya Pak Kiai sendiri untuk mengharamkan. Cuman kalau menurut saya ya alangkah baiknya saya juga sebagai pelaku sound horeg diajak komunikasi lah, seperti apa mungkin ada sesuatu yang memang harus dihilangkan, ya dipertimbangkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan Pali, Sabtu pagi. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang dan masyarakat yang tengah beraktivitas di pasar. Selain menyapa para warga dan mampir ke sejumlah kios pedagang, Gibran juga menyempatkan diri berbelanja bubur Bali. Dalam kunjungannya, Gibran berharap dapat memberi semangat baru bagi pengembangan sektor perdagangan tradisional serta memperkuat daya saing pasar lokal di tengah tantangan ekonomi global. Meski demikian, Pasar Dauh Pala ini menyimpan ironi. Semenjak dibangun sekitar tahun 1980-an, pasar ini belum tersentuh renovasi. Hampir 50% bangunannya rusak hingga tidak bisa ditempati.
Pemirsa, Festival Seni Kontemporer Art Jog 2025 hadir dengan tema trilogi motif bertajuk Amalan. Festival seni nasional ini tidak hanya menarik minat masyarakat sekitar, namun juga sejumlah tokoh publik, termasuk putra Presiden Prabowo. Berlokasi di Yogyakarta National Museum, Daerah Istimewa Yogyakarta, Art Jog 2025 hadir dengan mengangkat tema motif amalan. Festival seni ini menarik berbagai kalangan, tak terkecuali putra sematawayang Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, yang hadir bersama sejumlah tokoh publik. Digelar mulai 20 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Festival seni ini diramaikan 48 seniman, baik personal maupun kolektif. Salah satu seniman yang mengisi pameran tahun ini adalah Venza Chris dari House of Natural Fiber, yakni laboratorium seni media, budaya terbuka dan teknologi dengan karya bertema Vortex Line. Tema ini menceritakan fenomena alam di 3 titik yang ditemukan di Yogyakarta, seperti temuan crop circle pada 2011 di Berbah. Kemudian laporan penampakan UFO di masa lampau di daerah Nanggulan dan Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta. 3 fenomena tersebut kemudian diteliti dengan pendekatan sains dan teknologi dan dirangkum sebagai Vortex Line. Supaya masyarakat tidak hanya menikmati seni dari bentuk visualnya, tetapi jauh lebih itu untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran atau lebih bisa melihat kolaborasi antara seni dan teknologi. Istimewa, ya bagus banget dari tahun kemarin. Tahun kemarin juga selalu bagus, selalu menarik banget untuk dilihat. Kebetulan kita juga bukan dari Jogja ya, saya dari Semarang, dari Surabaya. Di sini emang mau lihat Art Jog secara langsung karena nggak mau ngelewatin tiap tahunnya. Art Jog 2025 menawarkan berbagai pengalaman menikmati dan merayakan seni melalui berbagai programnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta Dalam Warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta Dalam Warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan ya, dalam minggu paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, nggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Hamas masih melawan Israel jelang gencatan senjata. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom.